Halo rekan admin kantor, kali ini kita coba masih bicara, masih diskusi, masih ngobrol terkait dokumen. Seringkali memang dokumen di kantor itu nggak pernah keluar, nggak pernah meninggalkan ruang kerja. Kita merasa demikian. Tetapi dokumen itu juga seringkali nggak ada pada waktu kita ketemukan. Nggak mungkin dokumen itu terbang sendiri atau jalan sendiri. Ya, dan mungkin juga sudah kutukan ya, kalau dokumen arsip itu saat dibutuhkan dia selalu menghilang, tapi pada waktu nggak dibutuhkan selalu aja terlihat, entah itu di meja kita atau di lemari gitu ya rekan semua. Jadi kenapa sih dokumen itu kok menghilang? Sebetulnya dokumen itu memang tidak menghilang, tapi nggak diketemukan. Tapi sudah saya cari di mana-mana, nggak ketemu, tetap nggak ada. Kalau memang itu ketelisut gitu ya, kalau memang itu cara menata saya salah, sehingga itu nggak ketemu, ini saya udah pilah satu persatu selama beberapa hari, tetap nggak ada. Berarti dokumen itu memang benar-benar tidak ada di ruangan kita. Bisa jadi dokumen itu dipinjam oleh pimpinan atau rekan kerja, atau bisa jadi dokumen itu memang belum pernah kita terima. Masalahnya kita tidak ada catatan siapa yang meminjam dan kapan. Kita tidak ada catatan apakah dokumen itu telah kita terima, tanggal berapa, dan diberikan oleh siapa. Kita mungkin bisa melacak dokumen yang kita buat, tapi dokumen yang kita buat itu masih berupa draft, karena dokumen itu masih ada dalam komputer atau hasil printout yang belum ada tanda tangan atau stempel. Jadi dokumen itu masih berupa draft. Tapi aslinya mana? Kita juga lupa bahwa itu sudah pernah kita buat dan kita berikan ke pimpinan ya, atau ke yang lain untuk ditandatanganin rekan semua. Jadi permasalahannya kembali pada bahwa kita tidak punya catatan atas semua itu. Coba bayangkan kalau rekan saat menerima dokumen, rekan mencatat, tulis saja, entah itu di sebuah buku atau mungkin rekan di Excel atau Word yang ada di komputer depan rekan semuanya. Catat, teman-teman bisa mulai mencatatnya, dan semua dokumen yang diterima, dibuat, dipinjam, masuk dalam catatan tersebut. Sudah cukup rapi, suatu saat pasti akan dibutuhkan. Tetapi saat dokumen itu telah kembali atau masih tersimpan di ruangan kita, rekan bisa memberikan lokasi simpannya ada di mana dalam catatan tersebut. Di Excel misalkan ada satu kolom khusus ya yang rekan beri judul lokasi simpan. Nah, di situ rekan bisa kasih penjelasan bahwa dokumen penawaran dari PTA misalkan ya itu ada di rak nomor 1 ya, shelving nomor 2. Pada saat dibutuhkan rekan langsung tahu nih, oh ini kalau di Excel saya itu menunjukkan bahwa itu ada di rak pertama di shelving nomor 2. Nah, kita tinggal nyari ke rak pertama tersebut dan di shelving nomor 2. Kalau mau detail ordernya atau box arsipnya itu kita kasih kode juga. Jadi rak, shelving sama box atau order kita bisa kasih kode, dan kode itu kita masukkan ke daftar catatan kita. Itu hal pertama sederhana yang bisa kita lakukan. Kalau kita mulai mengerjakan catatan itu satu persatu nggak akan berat. Tapi kalau dokumen itu sudah menumpuk, kita harus mencatatnya kembali satu persatu. Pasti akan menjadi sebuah tugas yang kita rasa nggak ringan. Jadi rekan-rekan semua, kita bisa mulai ke berkas-berkas dan dokumen kita pada hari ini. Yuk kita udah mulai catat. Kalau memang kita ada waktu senggang, kita sudah mulai mendata dan mencatat dokumen-dokumen lain yang kita terima sebelum-sebelumnya. Gitu ya, sampai jauh, sampai dokumen-dokumen yang bahkan mungkin kita sendiri tidak menerimanya, tapi ada di tempat kita bekerja. Yuk, kalau kita ingin happy, ingin bahagia, kita bisa mulai dengan hal kecil, misalkan dengan melakukan pencatatan tadi. Kita coba ya rekan-rekan semua.